wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kesehatannya? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Siap untuk Alhamdulillah. bertempur. Di sekolah bagian dari bertempur. Gini Bapak, ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancara Bapak tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, sebelum ke dilema etika dan rujukan moral, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan, di mana dalam masalah itu menimbulkan dilema bagi Bapak? Dan penyelesaiannya itu juga seperti apa? Boleh Bapak ceritakan kepada saya? Ini kasus dari siswa atau guru? Boleh, terserah Bapak. Yang pokoknya Bapak ada dilema di situ. Terutama dari siswa ini. Jadi siswa SMA selesai ini yang menurut saya adalah masih seringnya adanya perkelahian antar kampung dari kampung. Oh, iya. Yang selama ini selalu berlanjut terus menerus dan selalu ada setiap mungkin hampir 3 bulan sekali pasti ada. Itu antara yang kebanyakan itu antara anak muda dan anak selesai. Lalu penyelesaiannya gimana Bapak? Ada beberapa cara sih. Yang pertama, yang kalau prosesnya masih dalam perkara masih kecil, yang masih bisa kita lerai dengan dua atau dengan anak sendiri, kita biasanya hanya memanggil kedua siswa tersebut, kita berikan bimbingan, kemudian setelah itu tiga berikutnya adalah kita panggil orang tuanya untuk mengetahui bahwa anaknya sedang berkelahi. Itu kalau tingkat berkelainya masih tidak sampai mensterai, jadi baru mau terjadi lah gitu. Jadi itu sudah cukup. Jadi orang tua kita panggil, anak itu panggil, kemudian kita kumpulkan satu di BK dengan ada guru BK, dan mungkin dengan saya sudah cukup karena masih belum besar, maka dapat diskusikan dengan saya. Baik Bapak, dari kasus ini sebenarnya sama seperti yang modul yang saya pelajari. Di sini saya mempelajari dua buah jenis dilema, yaitu ada yang namanya dilema etika, di mana dilema etika ini kasus yang sama-sama punya nilai kebenaran. Jadi kita bingung, ya kalau begini ya benar, satunya juga benar. Nah, ada lagi kasus yang namanya rujukan moral. Rujukan moral ini kebenaran lawan kesalahan. Jadi menurut Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, apakah ini dilema etika atau rujukan moral? Itu Bapak. Kalau menurut Bapak, kasus yang seperti ini masuk dilema etika atau kasus yang seperti ini masuk rujukan moral? Kalau yang seperti yang tadi saya katakan, seperti perkelahian itu mungkin ya bisa jadi dua ya. Kalau itu hanya kesalahpahaman, mungkin itu tidak termasuk moral, jadi hanya dilema etika ya, karena kesalahpahaman. Tapi kalau sudah menjurus pengancaman dan sebagainya yang bisa merugikan ke orang yang lainnya, misalnya dengan maksudnya kasus di luar, misalkan dia ada kasus di luar, misalnya ada pengejek atau perendahan moral, misalkan mengejek atau ada perebutan, biasanya di sini adalah mungkin pacar atau jangan mungkin ya. Yeah. Nah, mungkin kalau sudah ada semacam itu, kemudian sudah ada pengancaman atau sampai menyebabkan seseorang yang luka dan sebagainya, itu mungkin sudah ada moralnya. Iya. Berarti bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan kalau untuk yang kasus-kasus yang sama-sama benar atau kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusannya gimana Bapak? Karena di sekolah kita punya ada sanksi ya, ada sanksinya. Mungkin kalau dianggap masih belum
ke moral dia masih dalam ya, masih dalam tahap yang belum sampai sama-sama moral, ya masih bisa masih dipertimbangkan kesalahpahaman. kesalahpahaman bisa Ya. mungkin salah bisa mungkin biasanya kita dua-duanya kita berikan skorsif, berikan tindakan hukumannya dari sekolah mungkin hanya sebagai skorsing atau buat pernyataan di mana dia tidak mengulangi lagi yang terjadi hari ini mungkin. Adakah dari kasus itu langkah yang atau mungkin yang strategi seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah strateginya? Ini yang bisa yang tadi yang berat. Yang pokoknya yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang belum berat. Yang belum berat ya? Ya. Strateginya gimana Pak? Ya, mungkin langkah pertama kita identifikasi apa yang tiba-tiba menjadi permasalahan dia. Jadi kita melibatkan kesiswaan juga dari kesiswaan kita suruh mewawancara atau suruh mencari informasi tentang penyebabnya apa ini. Kemudian kalau hanya penyebabnya misalkan hanya dari perguruan kemudian guru kerja, berarti kan tidak ada penyebab utamanya, masalah utamanya dia hanya masalah tahunan. Kalau itu bisa teridentifikasi berarti kita kumpulkan, kita pahamkan, kita bina sehingga tidak terjadi semacam hal yang tidak diinginkan. Berarti ini langkah efektifnya dalam menyelesaikan masalah itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu gimana menurut Bapak? Adakah hal-hal yang efektif biar tidak terjadi lagi hal-hal yang menunjukkan kasus-kasus dilema etika? Kalau yang sekolah ambil tindakan diberikan dua-duanya diberikan tadi hukuman tapi tidak hukuman yang tidak berat tidak ke fisik lah. Misalnya dengan disita handphonenya biasanya itu karena sudah merasa terganggu sehingga dengan tindakan fisik semacam itu dia akhirnya akan berpikir panjang atau akan melakukan hal tersebut lagi. Jadi tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Lalu menurut Bapak tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang tidak berat seperti ini apa tantangannya? Ya. Adakah tantangan menurut Bapak kalau cuma kasus yang dilema etika mungkin? Kalau saya kira tidak ada. Tidak ada tantangannya. Tidak ada tantangannya. Kecuali yang mungkin bujukan moral ya Bapak. Iya, yang moral yang berat kekerasan ini sudah tahu maksudnya sudah ada penyebabnya utama apa karena sesuatu. Jadi memang sudah direncanakan sebagai itu yang berat. Oh, ya. Apalagi itu kalau sudah mencederai kemudian akhirnya akan terjadi suatu perkelahian besar-besaran antar warga. Kalau sudah kita selesaikan itu berat. Kalau hanya salah paham selesai tidak masalah. Apa Bapak punya aturan tertentu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dalam kasus-kasus yang tidak berat? Atau mungkin Bapak punya prosedur tertentu yang dilakukan dalam menyelesaikan dilema etika ini? Kalau tentang prosedurnya mungkin itu ada di BK. Jadi di BK sudah memiliki prosedur tindakannya. Saya lakukan semacam ini maka yang harus apa yang harus dilakukan sudah ada di BK. Berarti sesuai prosedur ya, tidak ada jadwal atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat, jadi sesuai prosedur ya. Iya. Selalu kita libatkan BK karena dia punya buktinya berbicara dengan masalah. Lalu misalkan ya ada kasus yang tentang dilema etika ini, adakah orang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Ya. Siapa saja biasanya Bapak? Yang pertama biasanya adalah Bapak kesiswaan saya. Ya. Kemudian dari BK. Kemudian mungkin di sini ada dari beberapa guru yang disekali siswa, ada juga mungkin Helmi itu mungkin karena dia sekali siswa mungkin juga bisa membantu saya. Kelasnya mungkin juga ya Pak? Iya otomatis ya.
Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ini pertanyaan yang terakhir, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dan dari pengalaman yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Pengalaman apa Bapak? Pengalaman. Ya, untuk yang hanya dilema etika yang dapat Bapak petik. Mungkin dalam memutuskan suatu tindakan, suatu hukuman yang diberikan kepada yang jurnal tadi itu, kita harus benar-benar tahu informasi yang sebenarnya. Jadi kita tidak salah untuk memberikan hukuman atau memberikan hukuman terhadap yang bermasalah tersebut. Kalau kita salah mungkin malah menjadi masalah besar. Jadi harus hati-hati untuk memberikan hukuman terhadap permasalahan tersebut antara kedua pihak yang berselisih itu, biar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Baik, seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih dari saya. Semoga nanti kedepannya SMA 1 Sragen juga lebih maju, tidak ada masalah yang terutama bujukan moral ya Bapak ya. Hanya dilema etika yang kecil-kecil atau mungkin semuanya damai sentosa, tidak ada masalah selama ini. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.